saya tuh membayangkan begini ya. Jadi membayangkan, sorry, saya ini kan alumni Kompasiana sejak tahun, I think belasan tahun lalu saya belajar sama Kang Pep usaha ambil Torbigo ke Yusran Darmawan itu teman-teman. Cinta apanya ini? Sejak pertama kali tertarik menulis itu bagaimana sampai bisa menghasilkan Yadi yang luar biasa kemampuan menulisnya ini. Saya kebetulan waktu kuliah istilahnya apa namanya? Saya makan lah, sambil saya dengar-dengar. Waktu kuliah kan tertarik pada dunia pergerakan mahasiswa. Saya lihat setiap kali turun mahasiswa aksi sering ikut, terus dengan berjalannya waktu ikut perkembangan organisasi. Setelah organisasi Di kuliah di mana? Organisasi apa? Di Ufri yang mana nih? Yang di sekarang berubah jadi UPRI Antang. Ufri Antang ya? Bukan yang di Jalan Bawah Karaeng? Itu gabung. Oh, gabung. Oke. Terus demo waktu itu? Setelah tidak waktu kuliah kan ikut juga aktif sebagai pengurus lembaga. Setelah pengurus lembaga, di dalam itu internalnya internal kampus. Lembaga apa? Perjelas biar faktual. Oh begitu, pernah jadi ketua himpunan mahasiswa sejarah. Jurusan sejarah pendidikan. Terus pernah menjadi pengurus ikatan himpunan sejarah pusat. Terus pernah juga menjadi ikatan pengurus pendidikan se-Indonesia. Dari situ kan, dari pengalaman itu kemudian di kampus menjadi pengurus BEM. Nah di situ saya juga pernah jadi wakil ketua BEM lah. Wakil BEM, Ufri. Tunggu dulu, angkatan berapa Ki? Masuk di Ufri itu angkatan berapa? 2010. Terus join pergerakan, ikut demo. Demo pertama apa masih ingat? BBM. Saya pun juga pernah ditahan satu kali juga. Ditahan sama mantan? Sama polisi lah. Oke. Terus berjalannya waktu, ikut aktivitas mahasiswa. Setiap kali momen mulai hari anti korupsi, BBM, isu-isu nasional tidak pernah absen lah. Nah dari situ lihat bahwa pemberitaan yang begitu wow lah, banyak di media sosial. Jadi demo itu menurut kita diberitakan oleh media, terus kesannya apa? Kalau saya melihat demo gimana dan media seperti apa? Lebih kepada menyerutu gerakan-gerakan mahasiswa. Artinya dari sisi positif sih ada, tapi lebih kebanyakannya ke sisi negatifnya. Oke. Saya bukan tertarik setelah kan jurusan sejarah. Mau untuk skripsi saya mau ambil tentang perspektif sejarah, tapi saya lebih tertarik ke media. Akhirnya saya buat skripsi soal peran pergerakan mahasiswa di Kota Makassar. Jadi judul skripsiku itu historical ya, baseline-nya ya, sejarah ya, timeline gitu ada, series. Timeline itu maksudnya pokoknya sejarah pergerakan gitu. Iya. Oke. Tapi saya ambil soal satu momen saja, Pak. Apa kan itu? Kalau dari ini di judul skripsi peran pers dalam pergerakan mahasiswa di Kota Makassar. Oke. Tahun 2000 saya ambil waktu itu 2000. 14 15? Tidak. Saya ambil soal 2000 ke 2006 kalau salah. Khusus mengupas tentang beberapa ini. Nah di situ saya penelitianku saya ambil soal pergerakan mahasiswa di Makassar, peran persnya. Saya ambil di Tribun, Fajar sama Rakyat Sosial. Oh sudah ada Rakyat Sosial waktu itu? Waktu itu. Jadi penelitian ketiga itu kemudian ya dari berbagai referensi juga saya wawancarai beberapa aktivis lah kalau waktu itu mereka baik aktivis yang dari Unhas, UNI. Ya, karena tesis tadi, skripsi tadi ya? Iya, soal peran pers dalam pergerakan. Siapa ini wawancara waktu itu? Tokoh Unhas yang sering demo atau punya catatan pendemo begitu? Nama-namanya? Masih ingat? Pakar 2004. Iya, agak lupa. Ada Prof. Amran? Rasa? Prof. Amran tidak sempat. Itu yang belakangan. Cuman yang di UNM saya ingat itu Prof. Siapa lagi? UNM ya? Tempat ya. Yang dari jurusan teknologi pendidikan Pak Prof. Tirta. Kalau Unhas? Nah, saya lupa, tapi sehari sebelumnya Pak ini yang saya ambil awal dari sisi sejarahnya, sejarah lokalnya, Pak almarhum Edward Palanggoma. Edward Palanggoma. Oke. Kemudian tadi Unhas, kemudian sudah ada media Tribun tadi Fajar atau apa? Tribun Fajar.
Rakyat Sulsel. Saya ambil soal ininya saja, papernya yang pernah di Oh, papernya. Sekarang jadi Rakyat Sulsel ya sekarang. Terus gimana ceritanya sampai bisa sejak itu sejarah kemudian menulis kemudian ini biar nanti audiensnya ini cewek-ceweknya pada ngantri ini. Gitu. Gimana ceritanya sampai jadi yang ini bisa sebegitu kuat sebagai penulis, sebagai pilar media keren seperti Rakyat Sulsel itu. Dengan berjalannya waktu setelah dari skripsi, saya kemudian setelah wisuda waktu Sudah tahun berapa? 2014. 4 tahun jadi kuliah. Keren. 4 tahun kuliah di UFRI. Dibiayai oleh orang tua, keluarga atau beasiswa? Keluarga. Bercampur beasiswa sedikit. Dari ada beasiswa. Oke, good. Menulis jadinya. Itu gimana sampai bisa menulis? Cerita dong. Setelah dari situ skripsi, kemudian pas saat penyusunan itu, kemudian saya wawancarai salah satu direkturnya Harian Rakyat Sulsel, namanya Pak Buyung Kusuma. Buyung Maksum. Buyung Maksum. Yang sekarang di UPEX. Dan berdiskusi, kemudian saya menyampaikan bahwa keinginanku besar untuk belajar di media. Kemudian setelah wisuda mungkin beberapa bulan saya kemudian bertemu, akhirnya dia suruh ajukan untuk lamaran, bagaimana langsung masuk. Nah dari situ saya pun juga banyak belajar menulis. Awal-awal masuk juga dipanggil Pak Buyung. Iya. Di media itu, Rakyat Sulsel itu. Yang sekarang toh? Sampai sekarang. Mulai Terus 2014 sampai sekarang. Waktu diterima itu apa bargaining position, apa yang Pak Buyung sampaikan dan apa yang Bapak iakan? Waktu disampaikan saya bawakan CV-ku, terus saya sampaikan ini CV-ku, saya ingin belajar banyak. Pesannya Pak Buyung, oh iya lebih bagus. Karena dimanapun tetap harus belajar. Karena di tempat media itu juga setidaknya ruang untuk berkawan dengan siapa saja, termasuk berteman. Terus apa yang kita belum tahu pun juga bisa untuk menjadi ruang-ruang diskusi. Terus siapapun yang kita tidak kenal akan menjadi kita kenal karena kita akan bertemu di lapangan dan sebagainya. Iya. Deal. Jadi jurnalisnya Rakyat Sulsel. Waktu itu dapat gaji atau honor atau apa? Tergantung jumlah berita atau gimana? Kalau di sana sampai sekarang masih tergantung jumlah berita. Postingan berita, oke. Ya, setidaknya sejak awal sampai sekarang, biar walaupun pertama masuk, tetapi waktu itu juga diberikan setidaknya untuk gaji untuk punya kemampuan menulis. Apa yang dilakukan waktu itu? Ya dengan perjalanan waktu secara ini kan bukan hal yang memalukan, tetapi saya pun juga pernah masuk di media, bahkan tulisan saya pun juga masih lebih baik cakar ayam daripada tulisan. Terus yang dilakukan apa untuk meningkatkan kualitas? Untuk meningkatkan kualitas, saya belajar banyak, mulai mengkaji di beberapa buku, setidaknya melihat teknik-teknik dasar jurnalistik, melihat di berbagai tulisan media-media online, bukan untuk mengkopipasi, tetapi melihat bahwa ternyata sistematisnya seperti ini, bunyi redaksinya seperti ini, terus kalimat pengantarnya. Setelah pemberitaan, saya pun juga belajar banyak soal penulisan opini berbagai media nasional. Selain opini, untuk feature juga saya lebih tertarik karena feature itu mengulas tentang bagaimana sejarah perjalanannya orang, mengulas tentang karirnya orang, mengulas tentang motivasinya orang. Nah dari situ juga saya banyak belajar soal itu. Saya lebih kepada bahasa-bahasa yang saya lebih suka itu, pokoknya bahasa-bahasa yang membuat orang tertarik lah, terinspirasi. Jadi bagaimana bunyi kalimat terbukanya, orang bisa melihat, membaca, saya juga dari situ melihat, ini kan lebih menarik dari sini. Dari 2014 sampai sekarang pun juga tidak pernah pindah media dan juga tidak pernah juga bermasalah. Selalu mendapat pun juga banyak teman dan juga hingga saat ini pun juga saya masih tetap butuh belajar karena walaupun beberapa tulisan yang muncul tapi saya tidak punya belajar. Tadi itu soal baca buku kemudian lihat artikel opini. Yang lain ada lagi yang digunakan tempat belajar? Palingan di media-media koran. Umpamanya kalau edisi hari ini, besoknya mungkin saya melihat kembali, ternyata tulisan ini yang salah, tinggal dibenahi. Mungkin di online pun juga sama. Ini cara peneditannya seperti ini. Kebanyakan. Saya pernah punya akun di Kompasiana, di Tempo, di Kumparan, dan saat ini mengelola juga media online. Dengan itu
Yadi ikut juga, pernah terhubung saya jadi ada akunnya atau apa? Saya untuk Kompasiana yang sampai sekarang masih Ada ya? aktif. Masih aktif ya. Sering kalau musim-musim ini saya menulis terbaru yang soal momentum Hari Pahlawan kemarin juga. Mahasiswa tidak boleh jadi pahlawan kesiangan. Iya. Itu judul terakhir. Yang kedua, dia soal Hari Korupsi kemarin, momentum Hari Korupsi. Sungguh mulia hidup menjadi koruptor. Iya. Itu di apa? Tulisan-tulisan di apa istilahnya Kompasiana. kalau semacam ya kritikan juga. Iya, betul. Oke, saat ini Yadi kan saya kira dikenal banyak luas di Makassar ya. Itu berapa? Apa yang membuat misalnya sekarang betah di rakyat Sulsel? Bagi saya pun juga seperti pengalaman lah. Di manapun sekolah mungkin kita pun juga dimanapun tempat kita mengusir sekolah, begitu pun juga di media, walaupun banyak media tetapi bagi saya mungkin merasa betah di Raja Sulsel. Bukan dari sisi dilihat dari income atau bukan dilihat juga dari sisi gajinya, tetapi bagi saya merasa nyaman lah. Setidaknya di situ pun juga banyak memberikan kontribusi kepada saya juga terkenal di berarti timnya rakyat Sulsel ya secara keseluruhan ya. Oke, siapa tokoh di Sulsel atau tokoh nasional yang Yadi pernah wawancarai dan dia menarik di matamu? Siapa tokoh? Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya pernah juga Pak JK. Pak JK pernah wawancara langsung? Bukan khusus tetapi kunjungan lah. Oh, kunjungan ke sampai JK. Khususnya belum. Terus Pak siapa lagi ya? Iya, ketua-ketua partai ya secara tingkat nasional lah hampir semua, tapi itu untuk wawancara face to face secara umum bareng-bareng ya. Oke. Yang khusus yang menurut Yadi ini kan ini bagaimanapun kalau bicara sintesa, Yadi kan melalui banyak tahapan proses, ketemu banyak orang. Sorry kalau agak menukik, masih bisa diandalkan media untuk menjadi bagian dalam menghasilkan kepemimpinan terbaik untuk Sulsel dan nasional. Oh, bagi saya bisa. Masih bisa. Alasannya sederhana. Peran media ini setidaknya untuk bagi saya peran media itu untuk bagaimana selain mempublikasi elektabilitas atau elektoral seseorang, setidaknya peran media juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa oh ternyata inilah calon pemimpin yang sebenarnya, inilah calon pemimpin masa depan. Jadi sebagai media pun juga mungkin kita pun juga menjalin kolaborasi mungkin dengan calon pemimpin. Masih yakin bahwa ada media yang objektif dan tidak terbelenggu oleh praktik-praktik misalnya blaming victim atau mendiskreditkan orang demi popularitas dia begitu? Untuk secara eksplisifnya kayaknya masih ada. Masih ada Masih ada yang begitu. Terima kasih banyak ya, Bu.